Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Evolution Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre, dirilis pada tahun 2022. Bagaimana keseruannya? Langsung saja cek videonya. Film diawali dengan sebuah siaran berita di televisi yang menyiarkan sebuah peristiwa silam yang terjadi di tahun 1973 ketika 5 orang diserang secara brutal dan tewas dengan tidak layak oleh seorang psikopat dengan menggunakan gergaji mesinnya. Dari 5 korban tersebut, hanya 1 orang yang selamat yang bernama Sally. Kejadian tersebut mengukir trauma yang cukup dalam di hati Sally, sehingga sekarang Sally tak ingin lagi membahas peristiwa dulu itu di sepanjang hidupnya. Menurut sedikit keterangan yang didapatkan oleh Sally, petugas menggambar sketsa wajah pelaku bertopeng jagal itu, akan tetapi identitas asli pelaku itu masih menjadi misteri. In the summer of 1978, madman who, after telling her story, will take you on a journey into one of Texas's most famous. Seorang wanita bernama Lila sedang berbelanja di sebuah toko. Dia di sana mendapati foto Sally di selembar koran lama. Kemudian menanyakan hal itu ke petugas penjaga toko, yang dimana petugas itu bilang kalau saat ini Sally bekerja sebagai penjaga hutan di daerah Texas. 50 tahun hidupnya dihabiskan untuk mencari keberadaan pelaku, namun Sally gak berhasil. Kemudian Lila akan melakukan perjalanan ke Harlow bersama Rod, Melody, dan juga Dante karena ingin berinvestasi di properti real estate hanya demi untuk menghidupkan kembali kota itu. Lalu seorang pria datang dan mengisi bahan bakar kendaraannya. Melody sedikit curiga karena pria itu membawa senjata. Lalu pria itu mengingatkan Melody beserta teman-temannya bahwa wilayah ini cukup banyak binatang buas dan sering berkeliaran di tempat ini, sehingga solusinya adalah senjata untuk membasmi binatang buas tersebut. Di tengah perjalanan, Richard mendahului mereka dan meninggalkan asap hitam yang membuat Melody dan teman-temannya terganggu. Sampai di perbatasan Harlow, mereka dihentikan 2 petugas, juga mengingatkan mereka harus berhati-hati dan juga harus menghormati penduduk di kota ini. Lama mereka berdialog, petugas meninggalkan kartu nama jika saja mereka membutuhkan beberapa bantuan. Habis itu membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. Welcome to Harlow. Setibanya di kota, mereka berkeliling di kota yang begitu sepi dan kayaknya tidak ada lagi penghuni. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan gudang terbuka dan ternyata itu adalah Richard. Di sini Richard menawarkan mereka untuk membayarnya demi keamanan. We're the idealistic individual. Oh yeah, we will. Tak memperdulikan omongan Richard, mereka melanjutkan perjalanan dan di sana mereka melihat bendera di depan bangunan yang digunakan sebagai panti asuhan dari sejak tahun 1925. Lalu masuk ke dalam, mereka berniat untuk melepaskan bendera yang dilihat sebelumnya. Di suatu tempat, Melody memperhatikan foto di depannya yang berasal dari tahun 1975. Namun, pandangan Melody berfokus pada foto seorang pria yang wajahnya tak tampak jelas. Berapa kali mencoba, Dante akhirnya berhasil melepaskan bendera itu dari tiangnya. Kemudian mereka turun dan di sana mereka mendapati seorang wanita tua di balik ruangan. Wanita tua itu adalah pengurus panti asuhan ini. Ia hanya melanjutkan pekerjaan apa yang telah dijalankan oleh kakek buyutnya. Di sini Melody mengatakan bahwa bank telah mengklaim panti asuhan ini dan harusnya wanita tua itu gak harus tinggal di tempat ini. Kemudian wanita itu mengatakan bahwa dirinya sudah lama melunasi hutangnya. Akan tetapi, wanita tua itu tidak dapat memberikan sebuah bukti kebenaran, sehingga Dante memutuskan untuk memanggil petugas agar dapat mengurus kasus ini. Ketegangan yang terjadi membuat si wanita tua itu gugup dan tak tahu harus berbuat apa lagi, sehingga dirinya si wanita tua itu tiba-tiba sesak nafas dan harus membutuhkan bantuan oksigen agar bisa bernafas. Tak lama kemudian, dari atas terlihat seorang pria misterius dan kata wanita tua itu, ia adalah anak asuh terakhirnya yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga pria itu tidak bisa berada di luar dan itulah alasannya untuk tetap bertahan di dalam panti ini. Lalu 2 petugas datang untuk melanjutkan kasus yang terjadi dan si anak membawa sendiri wanita itu untuk masuk ke dalam mobil. Rod ikut dengan mereka.
Sedangkan yang lainnya menunggu kedatangan para investor dan tiba di sana dengan menggunakan bis. She made all Does that not feel like a bad omen? Here, I'm moving back with Dad. You know, everyone is super. Just needs a fresh coat of paint. It's just getting to her a little bit. Di dalam mobil, kondisi kesehatan wanita tua itu semakin parah. Dalam kondisinya, ia berpesan kepada anak asuhnya untuk tetap menjadi anak baik dan tak lama kemudian ia sudah tak mampu menahan rasa sakitnya. Pada akhirnya, ia tewas di pangkuan anak asuhnya itu yang dikenal sebagai Leatherface. Kejadian itu membuatnya panik berusaha untuk menyadarkan lagi si ibu. Petugas yang menenangkannya hanyalah memicu kemarahannya dan tanpa berbicara Leatherface langsung menyerang dan mematahkan tangan petugas. Dan sebuah tembakan mengenai petugas lainnya sehingga mobil kehilangan arah dan keluar dari jalur. Sedangkan di kota, Melody memimpin acara lelang properti yang telah diselenggarakan bersama bank. Selesai acara, Melody membuka handphone. Baru saja mendapatkan kabar dan merasa bersalah atas tewasnya wanita tua itu. Dante yang berusaha meyakinkannya dan mengaku bahwa tewasnya diakibatkan oleh serangan jantung. Namun hal itu tidaklah membuat Melody menjadi tenang, berniat untuk keluar dari kota ini. Lalu menjemput Lila yang bersama Richard, kemudian menceritakan perihal yang telah terjadi. Kemudian Melody membawa Lila pergi bersamanya. Sedangkan Rod yang berada di mobil baru saja sadar dari pingsannya, menyadari kalau semua petugas sudah tewas. Dan Leatherface sudah gak ada di mobil tersebut. Rod yang ketakutan hanya melihat gerak-gerik pria itu di kaca spion. Di sana terlihat Leatherface sibuk dengan tubuh ibu asuhnya. Lalu Rod mencoba menghubungi seseorang yang ada di kota untuk meminta pertolongan. Sedangkan Leatherface melepaskan kulit wajah wanita tua itu, lalu ia pakai sebagai topengnya. Rod yang masih saja menghubungi seseorang di mana suaranya didengar oleh penjaga toko di awal cerita tadi. Dan seketika petugas di samping Rod tiba-tiba sadar, namun Leatherface mengetahuinya dan langsung memukulnya hingga tewas. Kemudian Rod mulai memperhatikan pergerakan Leatherface dari kaca spion. Merasa situasi telah aman, Rod mencoba untuk keluar dari mobil, berniat untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba Leatherface mengetahuinya dan langsung merobek perut Rod dan menghabisinya di dalam mobil itu. Setelahnya ia pulang kembali ke kota untuk menuntaskan pembalasannya atas tewasnya wanita tua itu. Sedangkan Dante memberikan kunci mobil kepada Melody, namun Richard merebut kunci itu dan mencegah mereka untuk pergi sebelum mereka membuktikan surat resmi atas kepemilikan properti. Yang menyebabkan perselisihan juga menjadi alasannya atas wanita yang tewas itu. Dante mencari dokumen tapi tak mendapatkannya di dalam berkas yang ia bawa. Kemudian Melody mencari dokumen itu di panti asuhan tadi. Di sisi lain, penjaga toko menghubungi Sally yang saat itu sedang sibuk membersihkan kotoran hewan tangkapannya, mengabarkan informasi yang didapatkannya dari Rod. Di sini Sally sudah tua, diiringi dengan wajah penuh dendam, mempersiapkan senjata lalu pergi dengan mobilnya. Kembali ke panti, mereka berdua berpencar untuk mencari dokumen. Di lantai atas, Melody menemukan sebuah surat jaminan atas properti yang diberikan oleh daerah setempat. Sehingga Melody mendapati fakta bahwa si wanita tua itu memanglah berhak atas bangunan yang ia tempati. Menyadari kekeliruannya, Melody semakin merasa bersalah. Dan tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kedatangan Leatherface yang langsung menyerang Dante dengan pisau. Akibatnya Dante sekarat dan tumbang di depan pintu itu. Melody yang melihat kejadian itu lari ke lantai atas dengan penuh ketakutan, mencoba bersembunyi di dalam lemari. Melody hanya pasrah ketika pria jagal itu datang menuju ke arahnya, lalu mengambil sebuah baju wanita Leatherface yang tak menyadari keberadaan Melody. Di sini Leatherface duduk di depan cermin, tampaknya ia sangat bersedih karena merasa kehilangan satu-satunya orang yang sangat menyayangi dirinya. Memandangi kelompok investor dari balik jendela membuatnya semakin memacu emosinya. Kemudian ia keluar untuk mengambil sesuatu. Dan ketika itu Melody mencoba mengingatkan para investor, namun tak ada satupun yang melihat keberadaannya.
Hari itu, langit semakin gelap, menandakan hujan akan turun. Lalu Catherine meminta para investor untuk berteduh di dalam mobil. Leatherface kembali ke lantai atas dengan membawa sebuah palu besar, menghancurkan dinding, dan ternyata di dalamnya ada gergaji mesin yang telah lama tak dipakai. Di ruang tengah, ternyata Dante masih hidup, berusaha keluar dari tempat itu. Richard yang menyadari keberadaannya segera membantu Dante bersama Catherine. Namun Dante tak bisa menahan rasa sakitnya sehingga dirinya tewas di pangkuan Richard. Lalu Richard meminta Catherine untuk menghubungi petugas demi keselamatan mereka, sedangkan dirinya masuk ke panti dengan senjatanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Leatherface yang lagi menjalankan senso menyadari keberadaan Richard yang perlahan mendekat ke arahnya lalu bersembunyi. Melody yang tak ingin sesuatu yang buruk akan terjadi ke Richard, ia pun menggeser kaca agar Richard dapat melihat keberadaan Leatherface. Leatherface yang tampaknya kelihatan pintar, tiba-tiba keluar dan segera menyerang Richard sehingga terjadi pertarungan antara mereka berdua. Leatherface yang cukup ganas berhasil mematahkan kakinya sehingga pertarungan itu membuat Richard tumbang. Melihat Melody di bawah ranjang, mencoba untuk memberikan kunci mobil kepada Melody agar bisa mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Namun sayang sekali, tiba-tiba Leatherface memukuli dan menghancurkan kepala Richard untuk memastikan agar dia mati di tangannya. Sedangkan di tempat lain, Sally mengikuti jejak dan mendapati mobil petugas yang penuh dengan darah beserta korban di dalamnya. Di semak-semak, ia melihat wanita pengurus panti tanpa adanya kulit di wajahnya. Melihat hal itu, Sally mulai menyadari bahwa kejadian ini sama motifnya dengan dialaminya di masa lalu. Lila yang saat itu berusaha mencari Melody memaksa keluar dari mobil kemudian menelusuri jalan. Ia melihat Dante tersandar tak lagi bernyawa. Sedangkan Melody di bawah ranjang mencoba meraih kunci dan keluar dari persembunyiannya, lalu berjalan secara perlahan demi menghindari kecurigaan. Namun sayang sekali, Leatherface yang berada di depannya langsung melemparkan palu besar ke tubuh Melody, yang membuatnya terpental dari tangan, jatuh hingga ke basement. Kemudian Leatherface kembali dengan gergaji mesinnya. Melody yang penuh ketakutan berusaha untuk menghindar dan mencari jalan keluar dari sana. Dari luar, Lila berulang kali memanggilnya hingga mendapati Melody, mencoba menolongnya dan membawanya kembali ke mobil. Melody menyerahkan kunci mobil dan menyuruh sopir untuk menyetir dan pergi menjauh dari sana. Namun belum lama mobil itu berjalan, tiba-tiba mobil mengalami kendala dan sopir pun turun untuk memeriksa mobilnya itu. Tak lama kemudian, Leatherface melemparkan kepala petugas ke dalam mobil. Mereka semua yang melihat hal itu sontak berteriak histeris karena ketakutan. Dalam kepanikannya itu, Melody membawa Lila masuk ke dalam ruang WC. Sedangkan Leatherface dengan secara ganas memenggal seluruh tubuh para investor menggunakan gergaji mesinnya. It was a freak show. Saat itu juga terlihat darah yang mengalir menuju ruang WC. Seketika itu, Melody dan Lila mendapati sebuah kaca, lalu membukanya dan bergegas keluar dari mobil besar itu. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Sally yang kemudian mempersilahkan mereka masuk dan mengunci pintu mobil. Sedangkan Sally keluar untuk menuntaskan pencarian yang telah dilakukannya selama 50 tahun terakhir. Dengan menggunakan senjata, ia mencari keberadaan Leatherface di panti demi pembalasan atas tewasnya keempat sahabatnya dulu. Namun Leatherface tak memperdulikannya. Saat itu ia mendengar jeritan Melody dari luar, lalu mengambil gergaji mesinnya, kemudian keluar tanpa menghiraukan keberadaan Sally di sana. Setibanya di dekat mobil, pria jagal itu menyerang dan berusaha menghabisi mereka berdua dari belakang. Untungnya Sally datang dan menembaki pria jagal itu dan mengungkapkan maksud kedatangannya adalah sebuah pembalasan. Sally memberikan kunci mobil dan meminta mereka berdua untuk pergi dari sini. Di hadapan mereka, melihat pria jagal itu berlari menuju ke arah Sally. Beberapa kali Sally menembaki tubuh pria itu namun tak mampu menumbangkannya. Begitu juga dengan pisau yang ditancapkan Sally, seakan-akan pria itu tak merasakan sakit sama sekali. Dan kini Leatherface menggergaji perut Sally dan melemparnya. Setelah 50 tahun berburu, pada akhirnya Sally tewas di tangan mangsanya sendiri.
dan ketika itu menginjak gas berniat untuk pergi. Namun lagi-lagi pria jagal menghentikan mereka dengan melemparkan gergaji mesinnya ke arah mobil, hingga mobil mereka kehilangan arah dan seketika menabrak ruang dalam garasi, yang dimana benturan itu membuat Melody terluka dan terjebak di dalam mobil. Melody meminta Lila pergi mencari sesuatu untuk menghabisi pria jagal itu. Di luar, Lila melihat Sally yang sekarat memberikan senjata kepadanya dan berpesan untuk tidak berlari. Kemudian Lila kembali untuk menyelamatkan si Melody. Di sebuah ruangan, Lila mendapati Senso itu tergeletak di lantai. Dan tiba-tiba Leatherface muncul dari samping, menangkap Lila dan membawanya masuk ke dalam genangan air itu. Lila yang merangkak keluar berusaha meraih senjata, namun Leatherface yang selalu lebih cepat telah berada di hadapannya. Lila yang tak memiliki kesempatan lain hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Untungnya Melody datang sehingga perhatian pria jagal itu teralihkan, sehingga Lila berhasil mengambil senjata dan menembaki pria jagal itu. Lalu Melody mengambil gergaji mesin dan mengayunkannya ke pria jagal itu hingga terjatuh dalam genangan air. Di pagi harinya mereka keluar dari sana dan Lila memakai topi milik Sally lalu menuju ke mobil untuk bersiap-siap kembali ke rumah. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Leatherface berada di samping Melody lalu menariknya hingga keluar dari mobil. Melepaskan kepalanya membuat Lila menangis histeris menyaksikan kejadian yang ada di depan matanya itu. Dan film pun berakhir. Di dalam film ini, Lila adalah orang yang satu-satunya selamat dari peristiwa itu. Dan dirinya lah yang menjadi saksi atas tragedi mengerikan yang menewaskan semua orang.